Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai sapaan teduh kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang masih kami rasakan sampai pada saat ini, secara pribadi lepas pribadi dan juga semua keluarga yang Tuhan berkati. Kami rindu disapa oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Berkata-katalah kepada kami dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 144 ayat yang ke-12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ayat renungan kita di sapaan teduh pagi hari ini adalah bagian dari Mazmur Daud. Ketika itu Daud sebagai raja menyadari bagaimana pentingnya generasi penerus orang-orang muda dalam satu kerajaan. Dan pada saat itu ia menuliskan satu ayat tentang harapan terhadap anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang ada di dalam bangsa Israel pada saat itu. Diharapkan dengan kata semoga, maka anak laki-laki itu tumbuh seperti tanaman yang tumbuh besar pada waktu mudanya. Dan ini sebuah harapan supaya semua anak laki-laki bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, prosesnya benar, dan pada saatnya nanti sudah bisa diandalkan untuk menghasilkan sesuatu buah yang baik. Anak-anak perempuan, tiang-tiang penjuru di istana itu adalah simbol keindahan, tetapi juga sebuah tanda kekokohan, sebab tiang-tiang dalam istana itu menopang bangunan istana itu sendiri. Tapi pahatan-pahatan indahnya juga adalah bagian yang menonjolkan keindahan dari bangunan istana itu. Jadi sebuah doa yang sangat baik dari Raja Daud agar anak-anak itu, baik laki-laki dan juga perempuan, bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, terandalkan dan berguna untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana dengan fakta yang kita alami orang-orang muda di keluarga kita, di gereja kita, di sekitar kita pada saat ini? Banyak orang muda, kami tidak menggeneralisir semuanya, tetapi susah untuk diatur. Mereka tidak suka peraturan. Mereka masih mencari jati diri mereka. Mereka juga takut tidak ikut tren. Mereka juga belum bisa menjaga sikap dengan benar di ruang publik. Mereka juga belum bijak bersosial media, berkata-kata. Karena itu sangat-sangat dibutuhkan peranan kita. Sebagaimana tanaman, anak laki-laki dibayangkan sebagai tanaman, ya, tanaman itu tumbuh sehat, tumbuhnya bisa besar, itu sangat bergantung kepada media tanamnya, lingkungannya termasuk udara, matahari, air dengan semua kadar yang cukup. Maka agar anak tumbuh besar dan tumbuh benar, pastikan lingkungannya juga benar. Dia dekat dengan orang tua,
dekat dengan Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber kehidupan itu sendiri. Bagaimana dengan anak yang dibayangkan seperti tiang-tiang penjuru? Untuk membangun sebuah tiang penjuru yang kokoh, ada bahan dengan campuran yang tepat, cara membangun juga yang benar, sehingga tiang itu nantinya bisa menopang bangunan. Dan itu dalam istana. Artinya anak-anak itu akan mendapatkan tempat yang terbaik, semuanya tertata, artinya punya masa depan yang cerah. Inilah harapan yang disemogakan oleh Raja Daud pada kita semua, pada generasi muda di zaman manapun dan di zaman ini juga. Kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara bahwa setiap hari adalah proses dan perjuangan. Pastikan kita berproses dan berjuang bersama dengan anak-anak muda kita dan juga bersama dengan Tuhan. Kita selalu panjatkan doa-doa kita, harapan-harapan kita yang terbaik. Sehingga ini semua bukan sekedar mimpi, tapi bisa terwujud karena Tuhan ada peranan besar di dalamnya. Bahkan Tuhan selalu terlibat di dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Maka bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat satu masukan untuk terus mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita, orang-orang muda kita, bersama-sama antara orang tua dan anak dalam berjuang, supaya anak-anak kita juga dibentuk dan dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia, supaya anak-anak kita jadi kebanggaan bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya Engkau memampukan kami untuk menjalankan dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa hari ini untuk setiap pelayan-pelayan KAKR yang sudah memberikan hatinya untuk dalam pelayanan kepada anak-anak di gereja. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memampukan sebagai para pengajar, para pendidik dan yang mendampingi anak-anak kami. Tuhan ini boleh terus diberkati, diberikan hikmat, dan juga Tuhan yang berikan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kesehatan Tuhan berikan, keluarganya Tuhan juga berkati. Harapan-harapan para pelayan-pelayan KKR Tuhan kiranya juga mendengarkannya dan menjawabnya. Kami percaya Tuhan senantiasa memperlengkapi agar pelayan KKR kami dapat terus melayani dan membimbing anak-anak kami mulai dari yang masih muda, batita, balita, sampai kepada tanggung, pra-remaja dan juga remaja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami siap untuk memulai hari ini karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.